Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita tentang atletik, yaitu dengan cabang nomor lempar turbo. Oke, langsung saja ya. Pendahuluan. Lempar turbo merupakan salah satu nomor lomba yang ada di cabang olahraga atletik. Ya, dalam lempar turbo terdapat dua kesempatan melempar bagi setiap anggota tim dan akan menyumbangkan skor bagi timnya. Ya. Jadi semakin jauh lemparannya, poinnya semakin atau skornya semakin tinggi. Alat yang digunakan untuk melakukan olahraga ini berbentuk roket yang terbuat dari plastik dan bagian depannya terdapat karet. Ya, seperti ini. Nah, alat dan perlengkapan lempar turbo. Dalam olahraga lempar turbo ada beberapa alat dan perlengkapan yang harus tersedia, yaitu pertama 2 buah turbo, kedua roll meter, ketiga 1 lembar kartu event atau kegiatan per tim, ya, gunanya untuk mencatat jarak dan nanti akan dijadikan skor, ya. Kemudian 2 orang juri, ya, yang satu juri di dekat garis pelempar, ya, di dekat pelempar, dan yang satu di zona jatuhnya turbo, ya. Jadi untuk mengukur berapa jauh. Kalau yang satunya apakah si pelempar melakukan pelanggaran, ya. Kalau melakukan pelanggaran maka tidak dianggap, seperti itu. Pelempar bisa dianggap pelanggaran jika melewati garis batas yang telah ditentukan, ya. Oke, selanjutnya teknik dasar lempar turbo. Nah, di sini ada lari awalan, ya. Pada lempar turbo, lari awal memegang peran yang penting dalam memengaruhi lemparan. Oleh karena itu, harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, menentukan jarak, ya. Titik pijakan awal sangat menentukan tepat dan tidaknya menentukan saat lemparan. Kemudian 2, saat lari awalan. Sikap awal, ya, ada sikap awal. Setelah menemukan di mana titik awal untuk lari, maka peserta bisa start jongkok atau start berdiri karena tidak ada ketentuan, ya. Tapi lebih enaknya biasanya start berdiri karena kita memegang turbo. Kemudian gerakannya berdiri tepat di titik awal, kemudian langsung kemudian langsung lari cepat dan tidak mengubah langkah kaki. Salah satu tangan memegang turbo sampai batas lemparan. Kaki kiri diposisikan tepat di belakang garis batas. Tangan kanan yang memegang turbo dijulurkan ke belakang. Berat badan kaki di belakang. Turbo langsung dilemparkan ke arah atas depan, ya. Gerakannya parabola ke atas depan. Jadi bukan setinggi-tingginya tapi sejauh-jauhnya, ya. Di sini yang dijelaskan adalah kaki kiri diposisikan tepat di garis belakang. Berarti kaki kirinya berada di depan kita. Dia berada di depan, kaki kanan di belakang. Itu digunakan jika melempar menggunakan tangan kanan. Kalau menggunakan tangan kiri, berarti kaki kanannya di depan, kemudian kaki kirinya di belakang. Berat badannya itu bertumbuh pada kaki belakang, ya. Jadi jika misalkan tangan kanan yang melempar, berarti tumpuannya kaki kanan. Begitu juga sebaliknya, jika tangan kiri maka kaki kiri sebagai tumpuannya. Kemudian sikap akhir, berat badan ke depan diikuti kaki kanan melangkah ke depan tepat di belakang garis batas, kaki kiri pindah ke belakang, seperti itu. Kemudian tolakan terakhir sebelum dan saat melempar. Cara melakukan tolakan akhir adalah sebagai berikut. Pertama, dengan langkah lebar, kaki kiri dan kaki kanan berada di belakang garis, ya. Jadi yang Bapak bilang, ya, kalau kalian menginjak garis atau melewati batas garis maka akan dianggap pelanggaran dan tidak akan dianggap lemparannya, ya. Akan hangus. Kemudian kedua, badan condong ke belakang, berat badan di kaki kanan. Nah, ini jika tangan yang digunakan untuk melempar adalah tangan kanan. Kemudian tangan kanan dijulurkan ke belakang lurus, ya. Jangan bengkok, lurus. Nanti akan ada videonya, ya. Kemudian tangan kiri berada di atas kening, seperti itu. Selanjutnya,
Gerakan lanjutan setelah melempar. Setelah turbo dilempar sambil melompat, pindahkan berat badan dari belakang ke depan. Diikuti langkah kaki kanan melompat ke depan dan kaki kiri pindah ke belakang. Ya. Jadi ketika ingin melepas melepas turbo itu boleh dengan gerakan lompat. Ya, jadi badan diputar. Yang awal tadi kaki kiri di depan, jika menggunakan tangan kanan melemparnya, nanti berputar. Kaki kanannya ada di depan, kaki kirinya berada di belakang, dan tangan kanan pindah ke atas depan. Nah, seperti itu. Kemudian, ini adalah kombinasi gerak awalan tolakan dan lempar turbo. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, temukan titik awal untuk berlari. Kemudian pilihlah apa yang melakukan start jongkok atau start berdiri. Ya, tadi yang sudah dijelaskan, boleh memilih salah satunya. Ya, kemudian berdiri tepat di titik awal, kemudian langsung lari cepat dan tidak mengubah langkah kaki. Ya, kecepatannya sama. Ini kalau kalian semakin kencang atau semakin pelan, nanti akan mempengaruhi lemparannya jauh atau tidaknya. Kemudian salah satu tangan memegang turbo sampai batas lemparan, garis itu ya. Kemudian kaki kiri diposisikan tepat di belakang garis batas. Tangan kanan yang membawa turbo dijulurkan ke belakang ya. Kemudian berat badan di kaki belakang. Bola langsung dilemparkan ke arah atas depan. Kemudian ketiga, berat badan ke depan, diikuti kaki kanan melangkah ke depan. Tepat di belakang garis batas, kaki kiri pindah ke belakang. Jadi berputar karena gerakannya melompat. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, tolakan terakhir harus tepat di belakang garis tanpa batas lemparan supaya tidak terjadi kesalahan dan tidak sah hasil lemparannya ya. Tadi Bapak bilang ya, tidak boleh melewati garis batas, bahkan tidak boleh menginjak ya. Kalau tidak, lemparan kalian tidak sah. Seperti itu. Kemudian 5, badan condong ke belakang, berat badan di kaki kanan jika kalian menggunakan tangan kanan. Kemudian tangan kanan dijulurkan ke belakang lurus, tangan kiri berada di atas kening. Tujuannya tangan kiri itu sebagai penyeimbang ya. Tangan kiri itu sebagai penyeimbang kalian. Seperti itu. Kalau kalian menggunakan tangan kiri untuk melempar, berarti tangan kanan untuk penyeimbang ya, seperti itu, bergantian. Dan yang keenam, setelah turbo dilempar sambil melompat, pindahkan berat badan dari belakang ke depan, diikuti langkah kaki kanan melompat ke depan dan kaki kiri pindah ke belakang. Ya, tadi gerakan lompat, kalian berputar berarti. Oke. Akan Bapak tunjukkan videonya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Di video ini ada 3 kali kesempatan melempar ya. Ada gerakan melompat. Tujuannya apa gerakan melompat sih? Untuk menambah power atau daya ledak ya, supaya semakin jauh lemparannya. Seperti itu ya. Oke, kita kembali. Bapak rasa cukup untuk materi hari ini ya. Dan untuk hari ini tidak ada tugas ya. Oke, Bapak akan akhiri. Kita akan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.